Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo sekalian. Sekarang kita akan membahas sebuah kasus yang bikin geger warga Bekasi pada akhir Maret 2026 yang lalu. Kejadian ini bukan hanya serem karena lokasi penemuan jasadnya berada di tempat usaha yang sehari-hari ngelayanin pelanggan, melainkan juga karena pelakunya ternyata berasal dari lingkungan yang dekat banget sama korbannya sendiri. Seluruh penyelidikan polisi dilakukan secara sistematis dan berhati-hati untuk memastikan setiap detailnya sesuai fakta. Pagi hari tanggal 26 Maret, suasana di kawasan perumahan Mega Regency, Serang Baru, Bekasi relatif sepi. Warga banyak yang lagi prepare liburan panjang, mau mudik lebaran. Sebagian toko dan warung nggak beroperasi, termasuk sebuah kios ayam goreng atau geprek dengan nama Toko Chicken Alfaza. Toko ini biasanya aktif setiap hari, ngejual ayam mentah ataupun siap makan. Tapi sejak pertengahan Maret, kios tersebut tutup sementara. Pemiliknya, Ellen Saputra, pulang ke kampung halamannya di Cilacap untuk ngerayain lebaran bareng keluarganya. Dia ninggalin toko, tapi tokonya tetap dijaga oleh satu karyawannya yang udah bekerja cukup lama. Namanya Abdul Hamid, usia 39 tahun, yang dikenal rajin. Sebelum mudik, Ellen sempat berpesan ke Abdul Hamid agar menjaga kebersihan dan keamanan toko. Sementara dua karyawan lainnya, Sandi dan Denny Setiawan, juga berpamitan untuk pulang ke kampungnya masing-masing. Sesuai perjanjian, hanya Abdul Hamid yang tetap tinggal untuk menjaga toko dan barang-barangnya. Tapi sesuatu yang gak lazim terjadi begitu Ellen ini kembali ke Bekasi. Setelah perjalanan panjang dari Cilacap, Ellen tiba di lokasi sekitar jam 7.45 pagi. Kondisi toko tutup, digembok. Suasananya sepi banget, kayak emang udah ditinggalin lama. Awalnya Ellen mengira kalau Abdul Hamid lagi istirahat di dalam, tapi ketika dipanggil enggak ada respon. Perasaan gak enak bikin Ellen mutusin ngebuka gembok sendiri pakai kunci cadangannya. Pas masuk ke toko, udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena AC, melainkan dari mesin freezer di belakang dapur yang masih menyala. Saat meriksa area dapur, Ellen ngeliat bagian atas freezer itu tertutup rapat dan dilakban. Jelas itu aneh, ngapain masih dilakban ya kan? Ellen lalu mutusin untuk ngebuka bagian tutupnya untuk ngecek isi di dalamnya. Ketika penutup freezer diangkat, Ellen mendapati bungkusan besar berlapis kain dan plastik. Ukurannya terlalu besar untuk ukuran ayam mentah. Ellen gak langsung ngeh apa yang ada di dalamnya, tapi karena khawatir sama isi freezer, dia ngebuka sebagian kain. Saat itulah dia menyadari kalau yang ada di dalam freezer bukanlah daging ayam, tapi potongan tubuh manusia. Dalam keadaan panik, Ellen keluar dan minta bantuan warga sekitar. Lalu laporan diteruskan ke Polsek Serang Baru, dan sekitar jam setengah 9 pagi, polisi tiba di lokasi untuk dilakukan pemeriksaan awal. Area toko langsung dipasangi garis polisi, sementara masyarakat yang berdatangan di sekitar ruko berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tim Inafis Polres Bekasi lalu melakukan olah TKP. Dari hasil identifikasi, bungkus kain dan plastik di dalam freezer berisi jasad Abdul Hamid, penjaga toko yang terakhir diketahui berada di lokasi sebelum toko tutup. Polisi menyatakan bahwa temuan tersebut memperlihatkan adanya indikasi kuat tindak kekerasan dan penghabisan berencana. Dari pemeriksaan awal, terdapat luka pada tubuh korban yang mengarah pada penganiayaan berat sebelum jasad disimpan di dalam freezer. Hasil pemeriksaan awal memperlihatkan bahwa bagian tubuh korban itu nggak lengkap. Bagian tangan dan kaki korban nggak ditemukan di tempat. Hal tersebut langsung menimbulkan dugaan bahwa kasus ini berkaitan dengan tindakan klek di mana pelaku mengklek tubuh korban untuk menghilangkan jejaknya. Dalam pemeriksaan lanjutan, polisi mendapati bahwa dua rekan kerja korban, Sandi dan Denny Setiawan, gak sedang berada di Bekasi setelah libur lebaran. HP mereka gak aktif dan barang-barang penting milik toko kayak dua motor operasional, beberapa peralatan dapur, terus uang kas harian ikut hilang. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa penghabisan tersebut ada motif ekonomi, di samping potensi adanya pertikaian personal antara korban dan kedua pelaku. Beberapa hari setelah penemuan jasad, tim Jatanras Polda Metro Jaya turun tangan memperluas penyelidikan. Polisi memperoleh informasi bahwa bagian tubuh korban yang belum ditemukan kemungkinan dibuang di luar wilayah Bekasi. Lewat analisis HP salah satu pelaku yang udah terlacak, tim berhasil mengidentifikasi lokasi di Cariu,
Bogor. Pada tanggal 31 Maret 2026, tim penyidik melakukan pencarian di daerah tersebut. Di kawasan hutan dekat pinggir jalan, polisi menemukan potongan plastik hitam berisi potongan tubuh yang diyakini bagian dari jasad Abdul Hamid. Temuan ini lalu diperkuat dengan uji DNA yang menunjukkan kecocokan sempurna dengan bagian tubuh yang ditemukan di freezer toko ayam. Fakta ini memperjelas bahwa modus pengklekan itu dilakukan untuk mempersulit identifikasi dan memperlambat pelacakan pelaku. Tapi penggunaan freezer justru jadi celah, karena meski suhu dingin memperlambat proses pembusukan, hal itu sekaligus menjaga kondisi jasad tetap utuh yang memudahkan tim forensik mengenali korban lebih cepat. Lewat hasil pencarian lintas wilayah, 2 tersangka akhirnya ditangkap di kawasan Cariu, Bogor tanggal 31 Maret. Mereka adalah Sandi dan Denny Setiawan, karyawan yang bekerja di Chicken Alfaza sebelum toko itu tutup. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan setelah tim Polda Metro Jaya menemukan mereka sedang menumpang di tempat saudara inisial DS. Dari hasil interogasi, polisi mendapatkan keterangan awal bahwa peristiwa fatal itu berawal dari perselisihan antara Abdul Hamid dan Sandi terkait penggunaan uang toko. Pelaku membujuk korban untuk bekerja sama mencuri motor dan mobil pemilik toko, tapi korban gak mau. Dalam situasi tegang, pertikaian berujung pada penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah itu, kedua tersangka sepakat untuk nyembunyiin jasad korban. Dengan manfaatin freezer yang tersedia di toko, mereka membungkus tubuh Abdul Hamid menggunakan kain dan plastik sebelum menyimpannya di dalam freezer. Selang beberapa hari, mereka memotong bagian tubuh tertentu untuk dibuang di daerah Bogor dengan maksud menghilangkan bukti hubungan langsung antara korban dan kedua pelaku. Polisi juga menemukan 2 motor operasional toko yang sempat hilang. Satu disembunyikan di Bekasi, satu lagi ditemukan di Cariu, Bogor. Barang-barang tersebut sekarang digunakan sebagai bukti tambahan dalam berkas penyidikan. Motif dari kedua pelaku ini berawal dari masalah ekonomi dan dendam pribadi. Korban pernah menegur pelaku karena sering mengambil uang hasil jualan tanpa izin. Lalu kedua pelaku juga mengajak korban ini untuk mencuri mobil dan 2 motor milik toko ayam itu, tapi korban gak mau. Penolakan itu bikin pelaku ngerasa kalau korban ini akan jadi hambatan untuk rencana jahat mereka. Dan pada malam terjadinya penghabisan pada 19 sampai 20 Maret, pelaku berdebat dengan korban sampai bentrok fisik. Rekonstruksi yang dilakukan di TKP pada awal April menunjukkan bahwa korban sempat dianiaya dengan benda tumpul sebelum korban meninggal dunia. Pelaku lalu melakukan pengklekan ke korban untuk upaya menutupi penyebab kematian. Dari pasal hukum, kedua pelaku dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana mati. Proses hukumnya sekarang masih berlangsung. Kasus ini mengagetkan warga sekitar karena nggak ada tanda-tanda konflik besar sebelum kejadian. Tetangga di sekitar toko menggambarkan Abdul Hamid sebagai orang yang pendiam dan jarang keluar, bahkan saat lebaran. Dia tinggal di ruangan kecil di belakang toko dan jarang berinteraksi dengan banyak orang. Sejumlah lembaga masyarakat di Bekasi juga menyoroti kasus ini sebagai peringatan tentang pentingnya sistem keamanan dan pengawasan internal pada usaha kecil. Gak sedikit pengusaha di sekitar Serang Baru mulai memasang CCTV tambahan, terutama bagi toko-toko yang sering ditinggalin selama libur panjang. Sampai sekarang, polisi sedang menyusun berkas lanjutan sebelum diserahkan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Kasus freezer berdarah di Bekasi ini jadi salah satu peristiwa kriminal paling menggegerkan di tahun 2026 sejauh ini. Fakta bahwa penghabisan dilakukan oleh rekan kerja di lingkungan kerjanya menunjukkan bahwa kejahatan bisa datang bahkan di tempat yang paling nggak terduga. Bagi masyarakat, peristiwa ini juga jadi pelajaran penting tentang pentingnya antisipasi masalah internal di tempat kerja, terutama ketika menyangkut kepercayaan antara pegawai. Dari tragedi ini saya cuma ngingetin bahwa nggak ada tempat yang sepenuhnya aman, apalagi di tengah masyarakat yang semakin kompleks ini. Jadi saya akan terus-terusan bilang, tetaplah aman agar kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Makasih banyak udah nonton sampai akhir.